Akhirnya terbongkar ya, eh, sebuah tontonan atau film nepotisme yang kita tonton ketika partai sedang memperlihatkan betapa buruknya perkaderan di situ dan sistem kolusi yang tumbuh di situ. Itu terpotret secara jelas ketika anaknya Hakim Konstitusi Bapak Adis Kadir yang melantik anaknya Adela atau siapa, Adelia atau siapa itu, yang anaknya Adis Kadir yang kemudian menggantikan bapaknya PAW di DPR ya. Jadi terpotret sebetulnya ini. Saya mau mengomentari dari sisi perkaderan partai, dan ini sebuah tradisi pencalekan yang selama ini terjadi, tapi kemudian rakyat tutup mata. Nah, ini harus kita buka agar menjernihkan cakrawala publik bahwa kita bukan soal sentimen karena orang dikasih jabatan atau dapat jabatan, tetapi kita ingin sistem yang tumbuh itu tidak memberikan proteksi karena orang tuanya punya duit, punya kekuasaan, kemudian dia dengan mudah leluasa mendapatkan tempat di ruang-ruang kekuasaan, jadi DPR, jadi bupati, wali kota, dan seterusnya. Ini kan yang kita sedang seterukan, begitu. Nah, bahwa di dalam partai itu seringkali dalam proses pencalekan itu kadangkala ya orang tuanya, misalnya bapaknya nomor 1, dia menaruh anaknya nomor 2 karena dia udah yakin dia jadi nih. Nah, dan proses orang yang jadi ini ketika di DPR sudah 4 sampai 2 sampai 3 sampai 4 periode, mereka sudah tahu cara jadinya. Ya, sebagian besar menggunakan uang dan kekuasaan, dan menekan penyelenggara, kemudian mengatur penyelenggara dengan uang, dan seterusnya. Mereka jadi berulang kali. Itu bukan tidak sepenuhnya karena dipilih oleh rakyat. Itu permainan-permainan kotor di balik layar. Nah, sehingga mereka tahu bahwa ketika dia caleg itu, dia naruh anaknya kedua, supaya ketika ada kendala tengah jalan atau dia melompat pada jabatan lain, yang gantikan anaknya itu. Dan itu sering kali terjadi, dan bukan cuma kasus Pak Adis Kadir dengan anaknya. Ya, beberapa kasus terjadi itu. Jadi ini adalah sesuatu yang memang dipertontonkan kita, betapa buruknya iklim politik kita, betapa buruknya struktur politik kita ya. Dan ini adalah sebuah potret nepotisme yang tumbuh begitu subur, dan selama ini dijadikan semacam hal yang biasa ya, yang kita tonton. Padahal di ruang publik dan ruang partisipasi seperti ini justru kita tidak inginkan ini terjadi. Nah, bagaimana supaya ini tidak terjadi? Ya, saya bilang tadi harus ada pembatasan tentang batas-batas etik, bagaimana hubungan anak dan ayah dalam proses perkaderan, dan bagaimana pencalonan itu harus diatur secara etik sehingga tidak mudah orang melanggengkan kekuasaan dan memberi kesempatan kepada keluarganya untuk berkuasa secara babi buta. Ini kan tidak bedanya dengan praktek menjebol Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Kan ini sesuatu yang harus kita marah sebetulnya. Jangan biarkan ini terjadi lagi, begitu kira-kira.